Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum segala sesuatu, ahibati, malam ini adalah hampir malam puncak kesedihan keluarga Rasulullah, dan antum adalah pecinta keluarga Rasulullah. Kita sampaikan ahad malam ini. Kita sampaikan tangisan kita untuk mereka. Malam ini Jumat berlalu dan memasuki malam Sabtu. Salam Imam Zaman kepada datuk beliau Al-Husain alaihi afdalus salati wassalam. Assalamu ala Syaibil Khadib. Salam untukmu, duhai seorang pria hampir 60 tahun, jenggotnya memutih dan memerah dengan darahnya. Assalamu ala Syaibil Khadib. Assalamu ala Khaddit Tarib. Salam untuk kemuliaanmu ya Aba Abdullah, yang dulu ketika engkau masih kecil diciumi, dikecup oleh Az-Zahra, kini tarib tergeletak di atas turab Karbala. Assalamu ala badanis salim. Salam untuk tubuhmu yang telah dilucuti pakaian dan imamah kewibawaan Rasulullah yang ada di kepalamu ya Aba Abdullah. Assalamu ala sagril maqru' bil qadib ya Husain. Salam untuk kemuliaan lisanmu, bibirmu ya Aba Abdullah, yang dulu diciumi oleh kakekmu Al-Mustafa, kini dipukuli dengan qadib, dipukuli dengan khayzuran, dengan kayu sampai mengeluarkan darah segar, dan kepala itu berkata, afa hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajabah. Apa kalian mengira bahwa Al-Kahfi dan Raqim, anjing yang bersama ashabul kahfi, adalah tanda-tanda Allah yang paling besar? Sungguh kepalaku adalah tanda-tanda Allah yang paling besar. Assalamu ala sagril maqru' bil qadib wa Husaina wa ghariba. Assalamu ala Assam maqru' bil qadib. Salam untuk jasad-jasad kalian, wahai syuhada'i Karbala. Setiap kali diangkat bagian tubuhnya, jatuh bagian tubuh yang lainnya. Wa Husaina wa ghariba ya Aba Abdullah. Ma khaba wallahi man tamassaka bikum. Amina man laja'a ilaikum. Ya laytana, ya laytana kunna ma'akum سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي. Saat ini seperti malam-malam ini, pada puncaknya Yaum Ashura, malam setelah Ashura, malam 11, Zainab memiliki banyak nauh, banyak tangisan dan rintihan beliau untuk kakanda beliau, abang beliau Abi Abdullah Al-Husain alaihi assalam. ولزينب نوح لفقد شقيقها. Beliau menangis merintih, tad'u ya ibn az-zakiyat ar-ruk'i. Wahai putra orang-orang zaki, orang-orang suci yang ahli rukuk, ahli sujud kepada Allah, kakandahku Husain. Aku Zainabmu saat ini merintih, tidak ada lagi seorang pria dewasa bersamaku.
اليوم أسبغ في عزائك ملابس سودان. Wa Aba Abdullah, hari ini aku mengganti seluruh pakaianku berwarna sud, berwarna hitam, berwarna aswad. Wa asqibuha tilata admu'i, dan aku akan mencucurkan tetesan curahan air mataku untukmu. Kemudian beliau berkata, Al-yawm syabbu narahum fi manzili akhi Al-Husain. Hari ini mereka membakar seluruh kemah-kemahku. Mereka berkata, ahriqu buyutadz zalimin, bakarlah rumah-rumah orang zalim. Siapa orang yang disifati zalim itu? Adalah banatur risalah, wanita-wanita daripada Al-Husain, wanita-wanita putri Fatimah Az-Zahra. Mereka berkata, ahriqu buyutadz zalimin, bakarlah saat ini kemah-kemah orang zalim tersebut. Al-yawm syabbu narahum fi manzili وتناهبوا ما فيه حتى برقعي. Ya Aba Abdullah, tidak cukup mereka membakar kemah-kemah kami, ya Aba Abdullah, wahai Ibn Az-Zahra, wahai putra Az-Zahra, bahkan mereka merampas seluruh dari wanita-wanita itu. Ada yang merampas anting-anting Ruqayyah, ada yang merampas hatta burqui, hatta burqu dan hijab yang menutupi wajah mereka, mereka rampas untuk menyaksikan kecantikan wajah-wajah Fatimiyat. اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي. اليوم قادوني بذل يا أخي. Wahai Husain, saat ini mereka qaduni bidullin, mereka menarikku dengan hina, ya Aba Abdullah. Dipertontonkan wajahku Sri Kandi Karbala, fakhrul mukhaddarati Zainab bintu Ali. اليوم قادوني بذل يا أخي والصوت ألمني وأدفالي معي. Mereka menyambukku, ya Aba Abdullah, sedangkan membuat memar daripada pinggulku, dan anak-anak kecil semua menyaksikan diriku. Wa Husaina wa Zainabah. Kemudian setelah sampai itu, beliau berkata, An'im jawaban ya Husain, An'im jawaban ya Husain, amma tara شمر خنا بالصوت ألم أضلئي. Wahai Aba Abdullah, engkau adalah hayyun yurzak. Engkau walaupun syahid indallah hayy, engkau masih hidup dan menyaksikan apa derita yang sampai pada saudarimu Zainab. An'im jawaban ya Husain, berikan jawaban kepadaku. Amma tara, apakah engkau tidak menyaksikan saat ini orang-orang durjana, orang-orang terkutuk tersebut, khana bisawt allama adlu'i, memukuliku, menyambukiku, memecuti diriku dan menjadikan aku tersakiti, ya Aba Abdullah. Kira-kira apa jawaban Abi Abdullah? Lisanul hal, kalau kepala itu bisa menjawab, beliau akan mengatakan, fa'ajabaha min fawqi syahiqatil qana qudiyal qada'u bima jara fastarja'i. Wahai Zainab, qudiyal qada, sudah ketentuan Allah dan qada Allah, wahai Zainab, untuk aku mendapatkan syahadah dan engkau mendapatkan tawanan dan hina. Untuk mereka umat Islam mengetahui bagaimana kadar kebengisan, kadar kekurang ajaran mereka orang-orang Bani Umayyah. Fastarja'i, maka ucapkan istirja', ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak sampai di situ Zainab, masih ada tugas lagi untukmu. وتكفلي حال اليتامى واندري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. Engkau masih memiliki tugas untuk menjadi kafil anak-anak perempuan-perempuan dan anak yatim sebagai penggantiku. Bagaimana aku memperlakukan mereka, maka saat ini itu berada
dalam tanggung jawabmu ya Zainab. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama bakat alaihimus samaa'u wal ard wa ma kanu mundarin. Sadaqallahul aliyyul azim. A'zamallahu ujurana wa ujurakum. Saya ucapkan belasungkawa dan nestapa derita yang amat dalam kepadamu ya sahib al-mu'azza. Yang kami ucapkan takziah ini kepadamu ya qaima ali Muhammad ajjalallahu farajahu syarif, dan kepada segenap mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat, segenap orang yang mengatakan la ilaha illallah, atas kesedihan kalian dalam atas syahadah Al-Imam Al-Husaini alaihi afdalus salati wassalam. Satu kenikmatan yang luar biasa, kita duduk mencurahkan air mata kita, kita berkabung, bersedih, meratapi, merintihi apa yang didera oleh keluarga Mustafa sallallahu alaihi wa alihi, maka ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan kenikmatan itu tidak sampai kepada kita juzafan, tidak sampai kepada kita begitu saja, melainkan di situ ada bayaran yang mahal. Di situ kallafas zaman, telah banyak bayaran yang begitu mahal untuk dari generasi ke generasi dan sampai pada generasi kita, ke telinga kita. Nurisu minal ajdad wa sanurisu ilal aulad. Kami mendapatkan warisan dari kakek-kakek kami dan kami akan mewariskan kepada aulad, kepada putra-putra kami sampai ke generasi yang akan datang, sampai pada kepemimpinan Asrid Zuhur Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif, untuk selalu merintihi dan menangisimu ya Aba Abdullah. Satu kenikmatan. Kalau kita mau mengetahui bagaimana upaya mereka, wala yajtahidanna a'immatal kufur wa asya'ad dalal fi mahwihi wa tatmisih, wala yazdadu amruhu illa uluwa wa rasmuhu illa intishara. Kalau kita saat ini melihat dan membaca di dewasa saat ini, ada orang yang hanya siapapun Anda, silahkan apapun Anda, siapapun Anda. Tidakkah kita membaca sejarah bagaimana mereka yang memiliki jauh kekuatan daripada yang saat ini ada. Seluruh kemampuan ada pada mereka, tentara, senjata, keuangan, semuanya ada. Dari mulai dinasti Umayyah, dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah, dilanjutkan oleh Ottoman, dinasti Utsmaniyah, dilanjutkan, dan begitu mereka semuanya berupaya untuk membumi hanguskan Ismul Husain, berupaya untuk menghilangkan Dzikrul Husain, berupaya untuk menghilangkan asma Ahlul Bait alaihi afdhalus salati wassalam. Akan tetapi mana mereka yang ada? Wa yabqal Husain, yang ada, yang kekal hanya Husain. Mereka di mana saat ini? Akalad dahru wa syarib. Saat ini dimakan ruang dan masa, habis, tidak ada ceritanya. Kalau kita melihat bagaimana, kalau saat ini hanya bermodalkan mic dan menyebarkan buletin atau kiriman kemana-mana mengatakan jangan sampai kalian menangisi Aba Abdullah, maka kita di sini akan mengatakan, memberikan sikap, kami selalu akan menangisimu ya Aba Abdullah. Labbaika ya Aba Abdullah. Ada apa gerangan? Bani Abbasiyah lebih kuat dari semua yang ada pada saat ini. Bahkan Harun al-Rashid kalau memandang langit dia mengatakan, Ainama ta'ti ya'ti kharajuki. Dimanapun engkau hujan membasahi bumi ini, pasti pajaknya bayar kepadaku. Mereka Abbasiyah pengen membumi hanguskan Ismail Husain, pengen memberangus dan mematikan Ahya Abi Abdullah al-Husain Al-Mutawakkil al-Abbasi. Bagaimana berupaya? Pertama kali diberikan syarat, siapa yang hendak menziarahi Abi Abdullah al-Husain, sekedar memberikan salam, datang ke pusara beliau, harus membayar kharaj, harus membayar pajak yang mahal. Ketika diumumkan pajak itu, tidak lama 1 tahun berikutnya, uang penuh di Baitul Malil Muslimin, karena semua orang membayar, siap untuk datang kepada Abi Abdullah. Dirubah syaratnya.
Kalau yang datang kepada Abi Abdillah dipotong tangannya, mereka tetap datang kepada Abi Abdillah. Sampai yang memotong tangan berkata kepada Mutawakkil al-Abbasi, saat ini telah menggonong tangan-tangan orang yang datang kepada pusara Abi Abdillah al-Husain. Kemudian ditambah lagi, kalau begitu jangan dipotong tangannya. Setiap 10 bunuh 2 orang. Datang mereka berjubel kepada Abi Abdillah al-Husain. Tidak bisa dibendung Abu Abdillah al-Husain. Maka kalau begitu kita hilangkan pusaranya. Kita aliri air Furat untuk tidak ada la yabqa dzikrul Husain. Supaya tidak ada lagi nama Abi Abdillah al-Husain. Mereka mengaliri air tersebut, akan tetapi Allah, ketentuan Allah, illa an ya'ba Allah illa an yutimma nurah. Akan tetapi Allah berkehendak untuk selalu menyempurnakan cahayanya. Air itu ketika hendak membumi hanguskan pusara Abi Abdillah, tidak akan mengenai pusara itu kecuali mengitari daripada pusara Ibnu binti Nabiyina, kecuali mengitari daripada kuburan Sayyidus Syuhaba Abil Ahrar al-Husain ibn Ali. Air itu mengitari seolah-olah memberikan ta'zim kepada Abi Abdillah dan dikenal akhirnya dengan Hair al-Husaini. Itulah tempat yang dikelilingi air yang tidak bisa dirusak pusara Abi Abdillah al-Husain. Saat ini tiba-tiba hanya bermodalkan mik, berupaya untuk menghanguskan ribuan tahun. Mereka mengatakan sabda tadi yang saya sebutkan, mereka berupaya. Wala yastahidanna a'immatal kufur. Para pemimpin-pemimpin kufur dan wa'asya'id dhalal, orang-orang sesat, berupaya untuk membumi hanguskan, tams, menghapus, menghilangkan perkara kami. La yastahidanna a'immatal kufur wa asya'id dhalal fi mahwi ismil Husain, fi mahwihi wa tatmisih. Apa janji Rasulullah? Wala yazdadu amruhu illa uluwa. Tidak akan bertambah dari perkara Abi Abdillah kecuali semakin membumbung tinggi. Tidak ada kecuali kalau saat ini ada 1000 orang menyebut lisannya Husain, 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 berikutnya 10.000 orang. Kalau saat ini 10.000 orang, berikutnya 100.000 orang. Kalau 100.000 orang, berikutnya 1 juta orang. Dan begitu, ini janji daripada mereka. Wala yazdadu amruhu illa uluwa wa rasmuhu illa intisyara. Dan gambar beliau selalu akan sampai ke pelosok-pelosok di seluruh penjuru dunia, di mana di situ seorang muslim menyatakan bahwa Nabi Muhammad sebagai nabinya, Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai ajarannya, maka tidak akan pernah melupakan Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Kalau kita melihat ahibbati ayyuhal ahbab, saat ini kita kalau mempelajari wujud nar, keberadaan esensi dzatun nar, dzatun min dzatiyatin nar al-ihraq, merupakan kodrat daripada api itu adalah membakar, maka seluruh api pasti membakar. Ada yang terkecuali mungkin seperti api yang ada yang dialami oleh Nabi Ibrahim, tidak membakar beliau bahkan menjadi dingin. Akan tetapi dzatun min dzatiyatin nar, wujud keberadaan secara kodrat dan dzat daripada api itu adalah membakar. Begitu pula seorang mukmin, apalagi Naslul Alawi yang intisabnya kembali kepada Ali ibn Abi Talib, kembali nasabnya kepada Fatimah Az-Zahra salamullahi alaih, maka dzatun min dzatiyatihi, daripada zat keberadaannya adalah hubbul Husain. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah, disepakati oleh hadis muslimin semuanya, bahwa Husainun minni wa ana min Husain, ahabballahu man ahabba Husaina. Semoga Allah mencintai sesiapa yang mencintai Abu Abdillah al-Husain. Maka dzatun min dzatiyatil muslim, maka secara dzati keberadaan orang muslim harus mencintai Abu Abdillah. Maka orang yang mencintai Abu Abdillah akan menangis dengan kesedihannya dan merintihi apa yang dirintihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Maka kami semuanya muslimun yang ada selayaknya, bahkan siapa yang menghidupkan majlis demikian, man jalasa majlisan yuhya fihi amruna, barang siapa yang duduk menghidupkan sekedar perkara kami, diingatkan lagi urusan kami, kesedihan kami,
lam tamut qalbuhu yauma tamutu fihil qulub. Tidak akan pernah gersang hati tersebut, tidak akan pernah mati hati tersebut di hari semua hati akan mati. Ini yang kita harapkan daripada majlis-majlis demikian. Maka kita pertanyakan pada diri kita, selayakkah kita hari kesedihan menjadikan hari tausiatil iyal, hari untuk kita melebihkan kepada keluarga kami? Naam, kami akan melebihkan. Kalau hari-hari biasa kita makan tempe, maka hari-hari Al-Husain kita makan sate. Naam, apa yang perlu kita berikan adalah Bismil Husain, karena atas nama cinta kepada Al-Husain, menginginkan sawab minallah bihubbil Husain, karena kecintaan kepada Abi Abdullah. Itu yang kita buktikan dimanapun ada majlis Husaini dihormati, karena mereka mengatakan cukup imam kami yang terbunuh kehausan, maka peziarahnya, maka pecintanya, jangan biarkan mereka kehausan, jangan biarkan mereka terhina, berikan makanan yang terbaik untuk mereka. Bahkan khud min amwalihim sadaqatan tuzakkihim wa tutahhiruhum biha. Ambil ya Rasulullah ayat Al-Quran, minta dari harta-harta mereka untuk fisabilillah, fisabil Rasulillah, fisabil sibti Rasulillah, untuk dalam memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Abi Abdullah, menjadikan itu tazkiyatan nafs, menjadikan bahwa harta yang dikeluarkan atas nama cinta kepada Ahlul Bait adalah yanmu wa yanmu wa yanmu, akan berkali lipat, bukan apresiasi kebahagiaan, akan tetapi hubbil Husain, atas kecintaan kepada Abi Abdullah Al-Husain. Al-Imam Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam adalah sosok seorang qatilil abarat, seorang yang terbunuh dan memang ditakdirkan untuk setiap kali disebutkan namanya, seorang pecinta. Ini di malam ini kita mengingat bagaimana putra Al-Hasan menunjukkan sikapnya, memilih dan menentukan sikap untuk bersama teguh gugur di hadapan ammuh, di hadapan paman beliau Al-Husain, yaitu Al-Qasim. Ketika ditanya yang semua kita hafal, diulang-ulang seorang pemateri dan pendakwah mengatakan bagaimana anak umur belasan tahun belum menikah ditanya ketika siap berkorban berjuang bersama Abi Abdullah Al-Husain, bagaimana kamu menyaksikan kematian ya waladi? Bagaimana engkau menyaksikan kematian ini bersamaku? Apa jawaban Al-Qasim? Kita belajar dengan pemuda yang demikian. Dia mengatakan, al-maut ma'ak, mati bersamamu, wahai pamanku Abi Abdullah Al-Husain, wahai putra Fatimah. Bukan sekedar seperti madu, madu yang benar-benar madu, bukan madu yang rasa khamr, bukan madu yang rasa racun. Maka madu yang sebenarnya adalah yang berjuang untuk Abi Abdullah Al-Husain ketika beliau mengatakan al-mautu ma'ak ahla minal asal. Berjuang, mati di jalanmu, memperjuangkan apa yang kau perjuangkan ya Aba Abdullah, lebih manis daripada madu. Saat ini kita heran dengan muslimin dunia. Apa yang membuat mereka khawatir dan gelisah? Yang menangis mata kita, yang ribut mereka. Yang memukul dada kami, yang sakit dada mereka. Hada Husain, Ismul Husain, seperti yang diinginkan oleh Bani Umayyah, orang-orang yang membunuh Al-Husain. Mereka setiap kali 20 tahun mereka membangun kekuasaan. Ba'da wafat Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib di tahun 40 sampai gugurnya Al-Husain di awal tahun 61 Hijriah. 20 tahun ini mereka membangun, akan tetapi binasa, begitu hilang sia-sia karena setiap harinya 5 kali dikumandangkan di situ asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Muawiyah berkata dafnan dafna, andai kata aku bisa membumi hanguskan nama Muhammad yang selalu dikumandangkan dalam adzan setiap muslim. Sehingga ini bentuk kemenangan, bentuk intisaril Husain. Ketika ditanyakan oleh putra Al-Husain Ali Zainal Abidin As-Sajjad, siapa yang menang ya ibna Rasulullah, manil ghalib? Maka kalian kalau bisa masih mendengarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masih mendengarkan kumandang adzan dikumandangkan di seluruh masajidil muslimin, maka fata'lamu manil ghalib,
maka kamu akan mengenal siapa yang menang. Abi Abdullah Al-Husain, jasadnya, darahnya tercecer, mahdurid dam. Naam, seolah-olah kalah, akan tetapi Al-Husain telah membuktikan kemenangan intisarud dam ala saif, kemenangan darah daripada kekuatan pedang, kemenangan orang yang madlum di atas kemunafikan dan begundal orang-orang yang diktator, yang keras, yang tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan keluarganya. Sehingga Al-Husain adalah sosok yang paling utama dalam benak beliau, dalam revolusi beliau adalah revolusi yang dibuat oleh Al-Husain. Gerakan beliau yang khalidah, gerakan beliau yang dikenang sampai saat ini 1444 Hijriah, nama Al-Husain masih dikumandangkan. Mana ada yang menyebut nama mereka? Orang-orang dinasti kerajaan orang-orang zalim itu saat ini tahta tsara, telah berada di bawah kuburan mereka. Alaihi dudu yaktatilu, mungkin diperebutkan jasad mereka oleh dud, oleh ulat, oleh cacing tanah dan terurai habis. Akan tetapi Al-Husain yabqa, kadzabal maut wal Husainu mukhalladu, kullama marra az-zaman dzikruhu yatajaddadu. Sungguh bohong, sungguh dusta kematian untuk Abi Abdullah, karena setiap zaman, setiap generasi, setiap perubahan dari era seseorang ke era kepemimpinan yang lain tidak menambahkan untuk Husain kecuali kecintaan kepada Abi Abdullah. Inilah yel-yel, inilah syiar orang-orang cinta kepada keluarga Rasulullah. Wallahi lau qata'u arjulana wal yadain na'tika zahfan ya Husain. Kalau mereka berupaya memotong tangan, mematikan jiwa kami, inilah yel-yel kami, kecintaan kami. Wallahi ya Aba Abdullah, demi Allah ya Aba Abdullah, demi Allah wahai putra Fatimah, jangan pernah gelisah. Kami akan mengajarkan dari generasi ke generasi untuk selalu menangisi Aba Abdullah Al-Husain. Lau qata'u arjulana wal yadain, kalau mereka memotong kaki-kaki kami dan kedua tangan kami, kami akan merangkak ya Aba Abdullah menuju busarahmu. Kami akan mendatangi dirimu ya Aba Abdullah, sekalipun nyawa di kandung hayat ini melayang demi untuk hanya memberikan salam untukmu, maka yastahil Abu Ali, maka layak Abu Abdullah Al-Husain untuk kami memberikan salam. Mari bersama, assalamu ala Al-Husain وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Tidak main-main kecintaan ini. Kecintaan ini hidup di sanubari kita dan tidak bisa dibendung. Semakin dilarang semakin beludak. Hadhihi maktam kita. Orang-orang sana mengatakan Husain berada fi dhamairina, Husain itu berada dalam sanubari kami. Yahsin fi dhamairina sihna bik amanna. Pernah saya sampaikan bahwa mabda'id dumu', air mata ini bukan air mata cengeng. Air mata ini yuwalidus saurat. Air mata untuk Abi Abdullah bukan tangisan yang cengeng gembeng, akan tetapi tangisan untuk Abi Abdullah Al-Husain adalah tangisan yang melahirkan spirit baru, spiritual yang tinggi, menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita baca, pernah saya sampaikan di malam-malam majlis Husaini di malam-malam Muharram, bagaimana ayat turun berkenaan dengan air mata. Ketika firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul. Ketika mereka orang-orang Nasara mendengarkan apa yang diturunkan kepada Sayyidul Wujud Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi, yaitu wahyu, yaitu Al-Qur'an, ma unzila ilar rasul, tara, kamu akan menyaksikan, tara a'yunahum tafidu minad dam', akan menyaksikan mata-mata mereka penuh mencucurkan air matanya. Faidhan, faidhan itu adalah kalau diartikan letter lucknya banjir dengan air mata. Tara a'yunahum tafidu minad dam', penuh dengan dam'a, penuh dengan air mata, mimma arafu minal haq, ketika mengetahui kebenaran apa yang ada pada ajaran Islam, ketika menceritakan Maryamil Adra.
Kemudian mereka mengatakan, yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kami beriman dan jadikanlah kami orang-orang yang bersaksi, ikut bersama mereka. Ini ayat turun ketika seorang muslimin awal hijrah pergi ke Habasyah, berangkat di Habasyah, diberikan suaka, diizinkan untuk tinggal di negeri mereka di Habasyah oleh Malik yang bernama Najasyi. Ketika mendengar itu, orang-orang kufar Quraisy tidak bisa diam, mengutus seorang yang bernama Ammar bin al-As datang menghampiri daripada Raja Malik Najasyi, mengatakan, engkau memberikan suaka, memberikan tempat, kesempatan untuk orang-orang yang mencaci maki, melaknat ibundamu, orang yang paling kau sucikan, yaitu Maryamil Adra. Marah raja ketika mendengarkan propaganda dan tipuan daripada orang tersebut. Ditanyakan langsung oleh Najasyi, dijawab oleh Ja'far at-Tayyar, kakanda Amirul Mukminin putra Abi Thalib. Sungguh dusta, wahai raja, apa yang disampaikan. Saat ini dengarkanlah apa keyakinan muslimin, keyakinan Nabi Muhammad yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Beliau membacakan beberapa ayat dari surat Maryam. Ketika wadhkur fi kitabi Maryam idh nabadat min makaniha syarqiyah madmunil ayah. Ketika Maryam, ceritakanlah tentang kehidupan Maryam, dibacakan satu persatu sampai pada ayat terakhir yang dibacakan oleh Ja'far. Ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Andai kata aku terbunuh, aku mati, aku wafat sebelum kejadian ini, hamil, dan aku lupa akan seluruh kejadian ini, menjadikan semua yang ada di kerajaan Habasyah pada saat itu, Malik Najasyi, para kesiyun, para rabbaniyun, para pendeta, orang-orang pejabat yang ada di situ, semuanya menangis karena hubungan mereka dengan Maryamil Adra, ibu daripada Isa al-Masih. Billahi alaikum, akankah ini cerita menjadikan ada cerita musibah? Malah sebaliknya, itu cerita di situ ada busyra, ada kabar gembira bahwa Maryam akan melahirkan waladan, seorang pria nabi, bahkan nabinya ulil azmi. Dan engkau menjadi mulia karena putramu pula, wahai Maryam. Tapi semuanya menangis karena ada keterikatan batin, ada hubungan spiritual, ada i'tiqad wal mabda dengan Maryam. Padahal kita tidak pernah mendengar sejarah bahwa Maryam dibakar rumahnya, kemah-kemahnya. Padahal kita tidak pernah mendengar bagaimana Maryam dibunuh putranya, dimutilasi, dicincang-cincang, kemudian dikarak kepalanya keliling kota, wanita-wanitanya dihinakan, putrinya dipukul wajahnya. Kita mendengar itu dari Maryam, menjadikan mereka menangis. Dan turun ayat, tara a'yunahum tafidu minad dam'. Kamu akan menyaksikan air mata yang begitu banyak yang tercurah untuk Maryam ketika mereka ada hubungannya dengan Maryam. Layak mereka adalah orang-orang Nasara yang meyakini bahwa itu adalah orang yang muqaddasatihi, yang disucikan olehnya, yang diyakininya. Maka kami yang meyakini Al-Husain, seharusnya seluruh muslimin demikian, meyakini Al-Husain. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Husain? Siapa Al-Husain? Bagaimana keterkaitan kita dengan Abi Abdullah Al-Husain? Maka layak kalau kami diceritakan musibahnya untuk tara a'yunahum tafidhu minad dam'. Sungguh layak menyaksikan mata-mata itu banjir air mata atas musibah Abi Abdullah Al-Husain. Mabda' Qur'ani yang diperbolehkan, apalagi sampai haram. Sebaliknya, justru kami mengatakan di sini, min fuqaha'ina, dari para guru-guru kami, para ulama kami mengatakan, wa minal wajibi ainan libsu sirbalil asa. Merupakan satu kewajiban wajib aini bagi kami. Naam, sudah puaskah Anda? Wajib dan wajibnya aini sebagai setiap orang, hakun li syaribi zamzam was-safa, yang masih meneguk air untuk merasakan kesedihan apa yang menjadikan kesedihan Rasulullah, menangis apa yang menjadikan Rasulullah menangis. Wa minal wajibi ainan libsu sirbalil asa wa ittikhadin nauh wirdan kulla subhin wa masa.
layak bagi kami mengenakan pakaian hitam, menunjukkan apresiasi kesedihan. Bahkan menjadikan nauh, rintihan dan tangisan sebagai wirid kami, sebagai amalan yang kita hidupkan dalam kehidupan kami, pecinta Ahlul Bait. Kulla subhin wa masa, setiap pagi dan petang kami adalah membaca wirid dengan menangisi Abi Abdullah Al-Husain. Wasti'alul qalbi ahzanan tudibul anfusa, dan menghidupkan kesedihan di hati ini yang akan menghancurkan tubuh itu sendiri. Bukankah kalau kita bersedih, berlarut-larut dalam kesedihan itu akan menghancurkan? Siapa yang berlarut-larut dalam kesedihan, kami rela untuk menjadikan diri kami hancur fisabilillah wa fisabil rasulih wa fisabil putra daripada putri Rasulullah. Sehingga wasti'alu ahzanan tudibul anfusa wa qalilun tutlaful arwah fi raz'il Husain. Akan tetapi sebaliknya, orang yang bersedih untuk Abi Abdullah bukan hancur jiwanya, bukan makan gembeng dirinya, maka akan timbul spirit qalilun tutlaful arwah fi hubbil Husain. Kalau di sana dilarang untuk bersedih, kami akan menghidupkan kesedihan itu. Ba'ukum tajur wa ba'una la tajur. Huruf ba yang sama dalam huruf jar, ketika ba itu masuk dalam sebuah isim, bi Muhammadin, Muhammadnya dibaca majrur, dibaca jar. Ba yang sama digunakan oleh kami pecinta Ahlul Bait. Ba itu tidak menjadi majrur, tidak menjadi menjarkan kalimat yang setelahnya. Mereka menangisi dalam haul-haul, dalam mengingat siapa yang meninggal dari mereka, abaihi wa ajdadihi. Lakum bushra, silahkan dan nikmati tangisan itu, alhamdulillah. Bahkan dalam hadis ada gambar seorang aulia Allah, di bawahnya ditulisi man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafiq. Barang siapa yang tidak bersedih atas kematian seorang yang alim, maka dia adalah munafik. Alamatun nifaq adalah tidak bersedih dengan kematiannya orang alim. Menangis untuk orang alim biasa, menangis untuk aulia biasa. Akan tetapi Sayyidul Aulia, putri daripada Sayyidul Ausia, putri Amirul Mu'minin, putra beliau Al-Hasan ibn Ali, sekedar menangisi dikatakan makruh, dikatakan dilarang, dikatakan haram. Ba'ukum tajur wa ba'una la tajur. Kenapa? Salahnya apa? Hanya satu, apresiasi daripada kesedihan itu sendiri. Mungkin mereka mengapresiasi kesedihan itu dengan menghidupkan samro, dengan berjoget, hajar marawis wal farhan. Itu mungkin apresiasi kesedihan atas meninggalnya datuk-datuk mereka. Bahagia dengan kematian mereka, menghidupkan malamnya dengan samar dan lain sebagainya. Kami pecinta Ahlul Bait, pecinta Al-Mustafa Tuhuri, keluarga yang disucikan dari Muhammadin wa ali Muhammad, mengapresiasikan sedih tersebut dengan menangis. Tidak mampu menangis, berpura-pura menangis. Tidak bisa sekedar menjeritkan Husain, Husain. Dan itu yang dikatakan oleh imam kita dalam sujudnya, Al-Imam Sadiqi Ali Muhammad, dalam riwayat kami yang benar, bahwa beliau dalam sujudnya mendoakan, Allahumma, ya Allah, dengan kemuliaan yang kau berikan kepadaku, dengan risalah yang ada pada keluargaku, maka Allahumma ghafir li zuwar jaddi al-Husain, berikanlah ampunan untuk orang-orang yang menziarahi kakekku Al-Husain. Ya Allah, Allahumma arham tilkal wujuh allati khayyaratha syams. Rahmat, sungguh rahmat. Siapa? Wajahnya yang kena terik matahari karena berjalan menuju Abi Abdullah Al-Husain. Sungguh rahmat dan sungguh rahmat bagi siapa yang meneriakkan suaranya. Sarkhatil lati kanat li'ajlina nahnu ahlul bait. Jeritan, pekikan untuk kami, kesedihan kami. Labbaika ya Aba Abdullah. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. Cinta kami sudah terlalu mendalam, sudah hidup di sanubari kita. Jadi biarkanlah kami tidak menginginkan apa-apa, hanya mengenang, sekedar mengenang apa yang telah terjadi ribuan tahun. Kalau dikatakan Al-Husain, harusnya kita bahagia dengan syahadahnya beliau, karena beliau telah menjadi
mulia, mendapatkan cawan syahadah, menggapai surga tertinggi melalui syahadah, harusnya kalian jangan menangisi. Ayat tadi yang saya bacakan ketika berkata firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama bakat", sungguh langit tidak akan menangis dan bumi juga tidak akan menangis. Untuk siapa? Orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah, yaitu Fir'aun. Ketika Allah menenggelamkan dan menghancurkan Fir'aun wa junudihi dan orang-orang yang bersama Fir'aun, langit tidak menangis, bumi tidak menangis. Sebaliknya, mafhumil mukhalafah, maka langit dan bumi menangis. Untuk siapa? Seorang yang mukmin dan meninggal dan menghilangkan kehidupannya di dunia ini ditangisi oleh langit dan bumi. Bagaimana Abi Abdullah Al-Husain? Faqad syarakat sama'u bisajwiha, langit menjadi menangis, bumi merintih untuk Abi Abdullah. Dikatakan bahwa yaum, di hari terbunuhnya Abi Abdullah, menyaksikan langit memerah, itu sebagai bukti menangisnya langit untuk kesedihan Abi Abdullah Al-Husain. Dikatakan dalam sejarah yang mutawatirah, semua menceritakan, umat muslimin semuanya, ma rufi'a hajaran qat illa wa wujida daman abitan. Kalau tidak diangkat di situ bebatuan di tahun 61 Hijriah, kecuali di situ ada darah segar sebagai takziah untuk putra Fatimah Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Langit, bumi, daratan, lautan, semuanya menangis untuk Abi Abdullah. Bahkan menangis para anbiya as-sabiqin sebelum Rasulullah. Bahkan Rasulullah di hari kelahiran beliau ketika Jibril membawakan qarurah, dan qarurah ini diriwayatkan dalam Kitabul Muslimin bahwa bagian daripada botol kaca tersebut ada tanah Karbala. Idza tahawwala daman abitan, kalau berubah menjadi darah segar, fa'lami, ketahuilah wahai istriku, faqad qutila Al-Husain, dan benar di hari terbunuhnya Al-Husain tanah itu berubah menjadi darah segar. Dan saat itu menjadikan ma'tam ar-Rasul Sayyidul Wujud wa afdali kulli mawjud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, menangis dengan semua yang ada dengan keluarga tersebut. Yang menyampaikan azza, yang menceritakan adalah Jibril, diizinkan oleh Allah. Yang menangis adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kita dilarang untuk menangis. Fawa ajaba, air mata kita, mata-mata kita, dada-dada kita. Kita tidak mau melakukan revolusi, kita tidak mau menggugurkan pemerintahan yang sah. Kita hanya menangis untuk Abi Abdullah hanya karena memang layak untuk ditangisi, bukan semata-mata karena pahala yang dijanjikan. Begitu banyak riwayat ahadis mengatakan yang menangis untuk Abi Abdullah falahul jannah, ghufira lahu, dimaafkan, diampunkan, dapat surga, dapat lainnya, mendapatkan kemuliaan ma'ana bersama kami nanti yaumul akhirah, tidak akan menangis air mata itu. Terlebih dari sekian banyak riwayat-riwayat yang mengatakan begitu banyak pahala tentang menangisi Abi Abdullah. Andai kata tidak sampai kepada kita satupun daripada riwayat itu, maka kami mengatakan tabki ka'aini la li ajli masubatin, sungguh mataku ini tabkika ya Husain, aini la li ajli masubatin, aku menangisi dirimu ini ya Husain bukan semata-mata hanya menginginkan masubah, menginginkan opah dan pahala kelak yaumul qiyamah, walaupun itu aku harapkan, akan tetapi lakinnama aini li ajlika bakiya wa li mislil Husain falyabkil bakun. Seperti Al-Husain maka tangisilah dirinya, kata Imam Ridha. Kenapa ya Imam Ridha? Fa innal bukaa alaih yahuttu dzunub al-'idham, karena menangisi beliau itu akan menghancurkan, meleburkan dosa-dosa kami. Seperti halnya istighfar adalah sabab untuk mendapatkan mendapatkan maghfirah dari Allah, salawat sabab untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, maka majlis Al-Husaini adalah sabab
sabab untuk turunnya maghfirah warrahmat dan naik turunnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gemakan di malam ini, ya Allah, Allahumma rzuqnal buka 'alal Husain. Aku hanya mengatakan kepadamu, ya Allah, jangan lepas kesedihan ini sampai akhir hayat kami. Hanya ajal yang bisa menghentikan. Bahkan kalau ajal kami tidak ada, kami akan menangisi di akhirat bersama mereka dengan orang-orang yang tidak bisa duduk di dunia untuk menangisi Abi Abdullah Al-Husain. Tangisan ini, ya Allah, Allahumma rzuqnal jaza' ala Abi Abdullah Al-Husain. Allahumma rzuqna buka عليه اللهم اقضي حوائجنا وحوائج كل محتاج واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. Dan segerakanlah ya Allah kemunculan sahib al-asri wal zaman. Mari di malam ke-8 ini kami bersama-sama memohon kepada Allah dengan doa yang tulus. Kita ucapkan bersama-sama dengan lubuk hati kita yang duduk, yang mendengarkan saat ini. Allahumma يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة Ya Arhamar Rahimin. Wal muqimina li hadzal ma'tam, yang menghidupkan maktam-maktam Husaini, majlis Husaini, yang menghadiri, yang menangisi, yang panitia, yang bergerak semuanya ya Allah. Taqabbal minhum bi ahsani qabulik. Terimalah mereka ya Allah. Jadikanlah ini dakhirah yaumil qiyamah. Ini adalah amalan kami nanti yaumil qiyamah, amalul khair ya Arhamar Rahimin. Dan jadikanlah pahala, kalau ada pahala dari majlis ini, untuk orang-orang tua yang telah tidak ada dari kami ya Allah. Orang-orang syiat Amirul Mu'minin fi masyarikil ardi wa magharibiha. Dan segerakanlah kemunculan Aziz Az-Zahra Al-Qaimi Ali Muhammad ajjalallahu farajahu syarif ala hadhihi an-niyyah wa kullu niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatiha wa qablaha salawat.